Baik, terima kasih Agnia. Jadi, Bapak Ibu, hari ini saya uh, akan mempresentasikan tentang sedikit intro tentang Gen AI dan juga organisasi kami DFA Indonesia sendiri. Baik, um, jadi uh, saya mungkin mulai dari apa itu kecerdasan artifisial. Jadi, kita sudah sangat paham dengan adanya AI atau kecerdasan artifisial, tapi mungkin belum terlalu kenal secara spesifik sebenarnya kecerdasan artifisial itu apa. Baik, secara definisi, kecerdasan artifisial itu adalah sebuah program yang dibuat oleh manusia yang membuat komputer dapat melakukan hal-hal yang terlihat cerdas seperti kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, dari tahapannya sendiri, KA itu terdiri dari tiga tahapan. Pertama, yaitu ada data. Dari data itu akan ada algoritma. Dari algoritma akan adanya prediksi. Tiga hal ini akan selalu berulang-ulang sehingga terbuatlah sebuah kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial sendiri ini atau artificial intelligence adalah sebuah definisi payung yang sangat besar buat berbagai hal yang kita lihat um, secara umum, seperti dari machine learning, dan di bawahnya machine learning itu ada neural networks, dan bahkan di bawahnya neural networks ada deep learning yang kita sering lihat di pada umumnya, yaitu di tahap deep learning. Um, dan kita sering lihat dalam bentuknya adalah generative AI. Nah, bedanya apa sih artificial intelligence dengan generative AI? Jadi untuk generative AI sendiri, itu adalah jenis kecerdasan artificial yang dapat menciptakan konten baru. Jadi dari data yang dia sebelumnya sudah pelajari, generative AI ini akan membuat konten yang baru dengan memikirkan kayak, oh, kalau saya buat konten seperti ini, apakah itu akan menjadi konten yang benar? Jadi dia tidak hanya menganalisis informasi, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tipe-tipe generatif AI yang kita sering lihat adalah dari generatif AI yang membuat image seperti DALL-E, atau ada sekarang Nano Banana, ada yang menggenerate teks seperti ChatGPT, Gemini, dan Cloud. Lalu juga ada yang sampai membuat video seperti Sora dan Grok. Nah, di sini saya mau mungkin menanyakan dulu ke bapak-bapak dan ibu-ibu dihadirin sekarang ini, apakah sering menggunakan AI? Gitu. Mungkin bisa coba dijawab melalui pollnya. Saya kasih waktu sekitar 3-5 menit. Karena baru sedikit sih ini. Biar sebenarnya ini maksudnya biar lebih interaktif, dan juga saya juga mau tahu di workshop hari ini sebenarnya yang sudah mulai berkecimpung ke AI sendiri itu sudah berapa banyak. Dan mungkin juga kalau mau berdiskusi sedikit bisa sambil lewat kolom chat. Dan saya juga bisa sambil react di kolom chatnya itu sendiri. Di chat. Iya. Ah. Hmm. Oh ya, ini dari Pak Isan. Kalian sering pakai ChatGPT dan Gemini buat postur LKPD, menanyakan ide dan buat laporan kerja. Jadi ya, ntar juga ada, habis ini ada pertanyaan sebenarnya juga tentang dari produk-produk um, AI yang ada sebenarnya semua pakai apa? Buat Gemini, ChatGPT, dan Grok juga. Oke, hampir 2 menit di. Udah 56 nih yang jawab. Oke. Oh, ini menarik sekali dari Bu Siska.
untuk membuat cerita bergambar sesuai proses pembelajaran bersama anak-anak kelas. Baik. Jadi hasilnya dari Bu Suratmi juga menggunakan ChatGPT untuk membuat rubrik penilaian. Ini juga um, use case yang sangat menarik dan sepertinya uh, sebenarnya lumayan baik untuk membantu pengerjaan sih, efisiensi pengerjaan. Gimana cara? Ya. Sebentar. Oke, setelah saya lihat, jadi kebanyakan memang memakainya Gemini. Jadi Kalau kalau bisa dilihat ini ada word cloud-nya sebenarnya. Em, yang paling banyak tuh ada Gemini, terus di follow dengan GPT, dan saya lihat sebenarnya ada juga DeepSeek dan ada notebook LM dan ada Grok. Oke, terima kasih atas partisipasinya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Oh, bahkan Midjourney Copilot, Copilot, wow, ini keren banget sambil pakai Copilot. Nanti boleh kali sharing-sharing use case-nya gimana. Baik, jadi karena kita sudah sepertinya ini dari peserta-peserta hari ini itu sudah banyak yang memakai AI secara umum, bahkan sampai ada yang pakai Copilot, DeepSeek juga tahu. Jadi sepertinya kita sudah sadar bahwa produk-produk AI ini sudah cukup um, banyak ya yang dipakai secara umum. Jadi disinilah ada pentingnya literasi AI. Literasi AI itu apa? Em, ada empat. Jadi itu untuk memahami bagaimana AI bekerja, bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab, mengenali manfaat dan risikonya, dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah secara etis dengan AI. Jadi mari kita coba refleksi diri dan lihat kayak, oh bagaimana sih sekarang saya memakai AI untuk memudahkan pekerjaan saya, untuk mengefisiensikan pekerjaan saya, dan coba menggunakan empat hal ini untuk memahami lebih lanjut. Jadi kenapa literasi AI ini penting? Jadi seperti yang kita tahu, um, AI itu adalah teknologi yang mengubah segalanya, mulai dari kehidupan kita sehari-hari hingga dunia kerja. Um, saya rasa juga banyak orang khawatir kalau AI itu akan menggantikan manusia, namun kita harus mengembangkan masa depan di mana AI memperkuat kita. Dan lalu juga pendidikan dan literasi AI sangat penting agar anak-anak kami siap menghadapi dunia yang digerakkan oleh AI saat kami itu. Jadi dan juga sebenarnya em, waktu kemarin itu kita sempat bertemu dengan guru-guru di Kudus, dan mereka itu bilang bahwa semua anak bahkan kelas rendah pun kalau dikasih PR mengarang yang dikumpulkan adalah karya AI. Eh, Baik, jadi DOVA itu sendiri apa? Kami ini adalah inisiatif global dari MIT Race untuk membawa kurikulum terkait AI yang terbuka. Ya, yang terbuka ini maksudnya adalah open source, yang adaptif dan etis kepada siswa untuk usia 5 sampai 8. Jadi dari umur SD sehingga SMA. Kami juga sebenarnya sedang mencoba mengembangkan agar bisa lebih cocok untuk mengajarkan hal ini ke TK dan TKA dan TKB. Jadi secara inisiatif global kami sudah mencapai 170 negara, lebih dari 170 negara, 30.000 guru, dan 1 juta siswa lebih dengan hasil evaluasi yang menunjukkan dampak yang positif. Dan fokus kami adalah pada pemahaman AI dalam kehidupan sehari-hari, etika AI, kreativitas, dan dampaknya pada masyarakat. Jadi pendekatan kami ada tiga. Pertama dalam awareness events, kedua di kontekstualisasi kurikulum, lalu training of trainer, dan workshop untuk pelajar dan pendidik. Baik, buat awareness event sendiri, kita biasanya um, menghadirkan kementerian atau pejabat tinggi yang relevan
lalu juga mempunyai kehadiran perwakilan MIT dari DFAI yang di Amerika. Lalu kita melakukan panel discussion yang minimal minimal peserta sekitar 100 peserta yang targetnya bisa dari pendidik, pelajar, em, stakeholders, dan juga ahli-ahli lokal. Lalu biasanya lokasi acara di tempat yang bermakna dan ikonik dan bisa menjadi podcast atau video yang bisa dinonton selanjutnya. Jadi contohnya ini agenda acaranya tidak harus lama-lama. Sebenarnya kita juga ini sekarang workshop technically sebagai sebuah awareness event. Jadi kalau mungkin Ibu Bapak mau menghadirkan kami sebagai sebuah event tuh bisa banget. Jadi waktunya itu tidak harus lama-lama, bisa dalam 2,5 jam, 1,5 jam, tergantung. Ini kemarin kami melakukan sekitar uh, 3,5 jam kurang. Lalu ini salah satu contoh dari awareness event yang kita lakukan secara offline kemarin tahun lalu di Agustus di At America di Pacific Place, di mana kita melakukan launching DFA Indonesia sendiri dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta waktu itu. Ini contohnya di Malaysia untuk DFA Southeast Asia. Lalu ada ini contohnya kalau yang waktu di Amerika di museum di Boston Museum of Science, dan di sini temanya adalah untuk membicarakan AI dan hubungannya dengan sains. Lalu juga ada di Museum of Fine Arts Boston di mana DFAI yang di Amerika melakukan workshop atau awareness event yang membicarakan uh, hubungan AI dengan creative arts. Lalu ini juga ada um, DFA Australia yang juga melakukan diskusi panel tentang Are Our Teachers and Students Ready untuk AI pada saat ini. Lalu kedua, kontekstualisasi kurikulum. Jadi kan kurikulum yang dibuat oleh Dev MIT itu tuh tidak dibikin agar bisa dipakai oleh semua. Tetapi walaupun open source, mereka bukan bilang bahwa oh semua orang itu harus mempelajari AI itu caranya begini. Tapi kita harus mengadopsinya sehingga cocok dengan konteksnya Indonesia. Dan saat ini, kurikulum yang kita akan kontekstualisasi akan ditempatkan di rumah pendidikannya Kemendikbudristek RI. Em, Lalu juga, insya Allah aksesnya semua ini akan uh, gratis. Dan bahkan di dalam website kita juga bisa dilihat kalau Ibu Bapak sudah sempat explore kurikulum yang kami sudah translate dan contextualize, harusnya sudah bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Nah, contoh kontekstualisasi yang kami lakukan adalah, jadi ketika um, AI itu disebarluaskan, uh, kebanyakan datanya itu mungkin masih dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika dipakai oleh orang Indonesia, mungkin uh, tidak akan langsung pas gitu. Jadi contoh contoh kecilnya aja, um, ketika AI ditanya uh, once upon a time, once upon a blank, kemungkinan kata yang akan dipilih oleh AI itu adalah time. Karena kebanyakan uh, cerita-cerita dongeng di pakai bahasa Inggris itu akan memakai time. Tetapi kalau di bahasa Indonesia kan pada suatu uh, kayak mirip ya, tapi ya, pada suatu hari, oke. Jadi pada suatu blank, kalau di sini kan tidak muncul day. Nah, jadi kalau pada suatu waktu mungkin agak terlalu aneh, yang kita kita lebih sering pakai itu adalah pada suatu hari. Itu contoh kontekstualisasinya. Nah, lalu ini sedikit ada game buat Ibu dan Bapak. Jadi ini sebenarnya contoh kontekstualisasi. Contoh konten yang biasanya kita akan hadirkan ketika kita melakukan training of trainers. Jadi mungkin uh, saya
mengundang ibu dan bapak lagi untuk coba menebak apakah ini AI atau human. Ini ada bisa ada pollingnya lagi, yes or no aja. Atau mungkin bisa di kolom chat kalau berkenan. Oh, iya. Mungkin kalau ada yang bilang AI, bisa bilang kenapa AI. Um, PCI-nya ketinggian, oke. Kameranya terlalu jernih. Human, human. Ini sebenarnya agak 50-50 lah ya, bisa dibilang AI atau human. Jadi jawabannya adalah ini AI. Jadi tadi banget saya coba generate dengan prompt ini, create an image, dengan mengasihkan um, latitude dan longitude-nya, terus dibilang waktu malam hari. Saya juga sebenarnya kaget pas coba lihat kayak oh, ini kayak beneran di foto pakai kamera gitu. Kayak baik. Jadi ini ada lagi, bisa coba tebak lagi, Bapak dan Ibu. Sangat selalu sempurna. Oh, kaget nih mungkin Bu Apriola, tidak recognize BCA. Oke, wow, benar. Nano Banana 2 itu punya Gemini. Human, human, AI. Oke, ini rasanya udah mulai lebih in tune ya, jadi lebih uh, oke, ini benar, ini AI. Saya lihat kebanyakan bilangnya ini AI. Dan ya, dengan menggunakan prompt ini, menggunakan Midjourney. Baik, ini yang terakhir, ini AI atau human? Oke. Oh, kalau Mas Ihsan, kenapa kaget ada nggak ada watermarknya? Ini sebenarnya mungkin jadi hati-hati buat orang-orang pada umumnya. Watermarknya masih bisa di crop, jadi makanya nggak kelihatan watermarknya. Oke, ada yang bilang ini AI sedikit, cuman kayak human. Mungkin ada yang pernah lihat gambar ini. Benar, AI juga bisa dengan prompt yang presisi. Bahwa- Baik, jadi untuk gambar ini adalah sebenarnya human made, yaitu Deeds of Hercules and His Hypothesis oleh Andrea Pozzo di tahun 1764. Baik, jadi dari exercise kecil ini aja sudah kelihatan sebenarnya berapa pesatnya image generation itu bisa membuat kita terkecoh ya dengan apa yang dihasilkan oleh AI atau sebenarnya yang dihasilkan oleh manusia gitu. Nah, untuk terakhirnya pendekatan kami itu ada training of trainer dan workshop untuk pelajar dan didik.
Jadi training of trainer yang biasa kita lakukan itu bisa dilakukan di sekolahnya um, teachers yang uh, interested atau tempat yang dapat menghubungkan beberapa sekolah. Lalu setiap kegiatan kami itu pengembangan kapasitas baik dalam bentuk training of trainer, workshop, dan tidak boleh membebankan biaya yang berlebihan kepada para peserta sesuai dengan semangat open source yang dimiliki oleh Day of AI. Baik, contoh kontennya mungkin kita bisa membahas model-model AI yang berbeda dan menghasilkan jenis konten yang berbeda seperti yang tadi sudah dilihat. Lalu juga kita bisa membuat workshop atau sebuah training of trainer tentang caranya meningkatkan kualitas LLM sehingga bisa membantu kami mendapatkan kualitas respon yang lebih baik. Jadi contohnya, kalau saya menanyakan gimana caranya saya mau mempelajari bahasa baru, dan lalu ada 4 opsi ini, sebenarnya kalau kalau LLM yang menyebutkan opsi C itu adalah opsi yang paling baik agar dia bisa lebih baik lagi untuk memberikan kita sugesti-sugesti pada in the future. Baik, ini untuk mengenalkan sedikit tentang tim DFAI sendiri. Eh, jadi pertama ada Profesor Sunandar sebagai head advisor kami, lalu ada Mas Gary, lalu ada Mas Anwari dan saya sendiri sebagai program manager. Baik, saya serahkan kembali ke Agnia. Ini selesai dari pemaparan dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Selamat siang.